Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahdil Sarjana Hukum. Saya salah satu pengurus LBH Muhammadiyah Provinsi Banten. Pada hari ini, lembaga LBH MU Provinsi Banten pertama kali mengudara di wilayah Provinsi Banten dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam rangka masyarakat sadar hukum. Untuk pertama kali LBH MU Provinsi Banten ini akan mencoba memperkenalkan profil lembaga atau kantor hukum kita ya, yang pada hari ini akan langsung disampaikan oleh direktur kami ya kepada Bapak Efrianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Efri kabarnya? Sudah banyak perkara yang di tangan ya sekarang ya. Alhamdulillah. Malah mau bikin perkara gitu. Selain Bapak Nanti dulu saya ditawari minum nggak ini? Oke, ini minum sudah ada Pak, 5 ada kopi ya. Bapak tinggal ini aja, diminum aja dulu. Gimana Pak Efri, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga puasa ke 22 hari ini sampai dengan 29 atau 30 besok dimudahkan ya Pak ya. Amin. Dan 10 hari terakhir Ramadan ini kita panen pahala. Amin ya rabbal alamin. Pak Efri, dengar-dengar Pak Efri ini sebagai direktur LBH MU juga sebagai akademisi ya Pak ya, sebagai dosen ya di Untirta ya. Mungkin sebelum kita memulai podcast kita pada malam hari ini, Bapak bisa memperkenalkan profil Bapak sebagai direktur LBH MU. Untuk silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat LBH AP dan salam sobat semuanya. Jadi nama saya itu sebenarnya cukup singkat. Cuma sampai sekarang saya nggak tahu namanya saya itu apa, karena orang tua saya nggak pernah ngasih tahu. Nama saya Frianto, saya lahir di Solo, Surakarta, tepatnya di Kemayan, setengah abad yang lalu. Jadi saya ini produk lama, terbitan lama. Saya berada di Serang tahun 2099 akhir. Singkat cerita, ini kalau pakai singkat cerita aja ya, nggak usah panjang-panjang. Saya nggak mau panjang-panjang karena kita ceritanya pendek aja. Kaitannya dengan LBHAP. Emang unik sebenarnya LBHAP ini. LBHAP, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik. Ini sebenarnya saya ini kecelakaan aja, diminta jadi direktur. Silakan Pak, lantas Pak. Awalnya ini kan sejarahnya kaitannya dengan Rakornas sebelum Muktamar di Solo. Itu Pak Muhi selaku Wakil Ketua MHH PWM, saya dipanggil, Mas mau nggak terjun untuk membantu saya di MHH, Majelis Hukum dan HAM di PWM. Karena saya mendengar nama Muhammadiyah ya, saya merasa ini sebagian dari gerakan dakwah. Gerakan dakwah. Ya tidak apa-apa. Kemudian singkat cerita, setelah pulang dari Muktamar, saya mendengar bahwa memang di LBH PP Muhammadiyah sedang gencar-gencarnya ingin mensosialisasikan dan sekaligus membentuk LBH-LBH yang harus didirikan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Nah, saya melihat bahwa di Banten ini saya sendiri secara pribadi, kaum Muhammadiyah itu tidak begitu terdengar sebagaimana di Solo maupun di Jogja, Mas. Nah, alhamdulillahnya kemudian kita berkumpul saat itu, kalau nggak salah Mas Bahtiar ada, kita di Sarikuring ya. Iya, di Sarikuring Serang. Serang. Kita akan coba untuk membentuk LBH saat itu namanya LBH Muhammadiyah, LBH MU. Singkat cerita, kemudian kita panggil dari teman-teman yang tergerak untuk ikut berkiprah dalam ikut berdakwah. Konteksnya Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah melalui hukum. Makanya kita ambil satu-satu siapa yang mau untuk bergabung. Kemudian kebetulan sekali Mas Bahtiar ini adalah salah satu alumni dari Untirta dan kebetulan saya juga di Untirta. Dan kemudian murid saya lah kayak gitu bahasa ininya ya. Saya mengakui beliau sebagai dosen saya, saudara-saudara. Jadi saya percaya sama beliau karena ya ini selain alumni juga
pendiri juga beberapa LBH di Serang. Dan kebetulan juga lawyer. Kemudian dipanggillah teman-temannya, ada Mas Arfan, ada Mas Iron, kemudian Mas Hari, macam-macam, Mas Haryanda, kemudian Mas Rohmat Roy Bagus Priatomo. Singkat cerita, telah berkumpul, kita bentuk. Nah, kemudian setelah kita bentuk, kita SK-kan, kita mintakan SK. Saat itu dari PP keluar. Cuma dalam beberapa perkembangan selanjutnya, namanya bukan lagi LBH Muhammadiyah, menjadi LBH Advokasi Publik. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang itu kita di Serang ini uniknya. Serang ini ibu kota, ya, ibu kota provinsi Banten. Dan alhamdulillah untuk sementara ini ruangan yang kita pakai itu alhamdulillah ini bagian dari kita PWM, ini gedung PWM. Jadi kita sementara difasilitasi di sini. Kita bisa untuk tinggal di sini, stay di sini, kemudian nanti juga bisa syukur-syukur dalam kedepannya benar-benar kita bisa eksis. punya kantor mandiri juga ya Pak ya? Ya. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira Pak Efri sebagai Direktur LBH MU Banten ini dapat menyampaikan motivasi ya atau maksud dan tujuan LBH MU ini didirikan oleh persyarikatan kita. Dari pusat kan sudah ada tadi Bapak menyampaikan. Nah, sekarang di Banten kan baru ada provinsi atau PWM yakni yang Pak Efri pimpin ini. Ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada Sobat Muhammadiyah kira-kira tujuannya apa didirikan LBH MU ini? Ada tidak agenda khusus? Jadi sebenarnya begini. Tujuan daripada kita bentuk LBH ini tidak langsung bahwa untuk mendorong masyarakat dalam hal ini ya sebagai yang pertama realisasi dari Rakornas kemarin dan sekaligus memfasilitasi agar masyarakat atau umat atau warga khususnya Muhammadiyah dan warga pada umumnya untuk bisa terjamin hak-hak konstitusional itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mendorong kita ini juga ikut berkiprah berdakwah melalui hukum. Kemudian yang ketiga juga kita mendorong berdirinya beberapa LBH yang lain sekaligus yang ada di Provinsi Banten. Dengan demikian nanti membangun kesadaran masyarakat Banten untuk melek hukum di situ. Untuk melek hukum. Ya. Karena begini, dakwah tidak hanya cukup dengan tapi setiap lini kita harus lakukan. Karena hidup kita itu tidak lain adalah untuk beramal. Iya, termasuk dalam dunia advokasi juga. Ya. Karena memang kalau dakwah secara normal kan sudah sering ya, Pak Efri ya. Seperti ada Ustadz di mimbar menyatakan tentang hablum minallah hablum minannas, hak dan batil seperti itu. Dan pada hari ini mencoba di ruang advokasi LBH MU ya, klien yang tersangkut perusahaan hukum. Selain kita berikan advokasi juga kita dakwahin ya. Iya. Supaya beliau menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus selain maksud dan tujuan dibentuknya tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu ya, selanjutnya hal apa saja nih yang menjadi objek kegiatan LBH MU, Pak? Kegiatan apa saja? Kegiatannya itu banyak ya. Karena terkait dengan kegiatan LBH ini kita mempunyai program. Kemarin kita sudah rakar, kebetulan saya tidak salah punya ini karena saya agak lupa. Kemarin Mas Oka selaku sekretaris telah menyusun beberapa program, diantaranya yaitu adalah nanti kita akan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, misalnya Kemenkumham misalnya. Kemudian kita akan lakukan edukasi-edukasi, kita akan buka beberapa seminar, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian kita juga akan melakukan kajian-kajian yang lain. Ini kaitannya dengan konteks edukasinya, Mas. Konteks edukasinya. Kemudian nanti dalam konteks advokasinya, kita baik secara litigasi maupun litigasi. Misalnya kita, jadi begini, jangan sampai pandangan masyarakat kita memberikan bantuan hukum itu seakan-akan kita menjadi advokatnya saja. Tidak. Tapi kita mencoba agar masyarakat itu tahu gitu loh. Tahu kesadaran akan hak-haknya. Jadi ketika dia punya persoalan hukum, kita bantu, kita berikan wawasan sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah itu kan perlu langkah-langkah yang tidak secara langsung tapi secara kontinu dan sustainable. Iya. Tadi Bapak sudah menyampaikan terkait program-programnya, ada program edukasi kepada masyarakat dan juga ada program advokasi. Nah ini menarik sekali untuk program advokasi ini, kira-kira untuk layanan advokasi yang mungkin bisa diterima oleh penerima bantuan hukum ini apa saja Pak?
Yang pertama itu tentu ya kita baik layanan konsultasi, kemudian kita juga pendampingan, kemudian pendampingan. kita macam-macam semuanya yang terkait dengan masalah hukum. Hanya saja segmennya ini kan kalau untuk bantuan hukum, hanya bantuan itu rata-rata orang melihat bahwa itu khusus pro bono, orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Yang tidak mampu dalam konteks apa ini sebenarnya? Nah, misalnya dalam konteks tidak mampu secara ekonomi. Ekonomi. Nah, itu nanti ada prosedurnya, nanti bagian advokasi kami nanti yang akan bisa memberikan mekanisme persyaratan untuk mengajukan itu. Tapi kami punya pandangan bahwa segmen pertama itu bagi masyarakat atau warga Muhammadiyah itu sendiri dulu internal, dan juga tidak tertutup secara umum. Secara umum ya. Oke, jadi layanannya secara non litigasi itu konsultasi salah satunya ya Pak ya? Ya. Juga bisa memberikan dokumentasi hukum seperti konsultasi hukum ya. Legal opinion juga. Terus terkait untuk litigasinya pendampingan ya di dalam pengadilan apabila perkaranya ini memang lari ke proses hukum. Ya, kalau pendampingan bisa kaitannya kalau misalnya itu di pengadilan ya kita akan lakukan pembelaan misalnya seperti itu. Kalau nanti kita harus melakukan barangkali perdamaian, kemudian macam-macam termasuk bagaimana menyusun dokumen-dokumen hukum. Jadi begini, kita berharap ketika orang itu setelah kita bantu, kita tidak hanya membantu dalam perkara proses penyelesaiannya, tapi membantu memberikan pemahaman bagi mereka untuk ke depan dia bisa belajar sendiri. Bisa belajar sendiri. Ya, itu. Jadi kita tidak berprofesi, tapi ini gerakan dakwah. Gerakan dakwah. Jadi kita membantu mereka itu baik membantu menyelesaikan masalahnya sekaligus berikan bantuan dalam konsep bahwa dia bisa memahami masalahnya dia sekaligus bisa belajar untuk menyelesaikan sendiri. Oke, siap. Berarti konsep yang digalakkan oleh LBH-mu ini selain melakukan langkah kuratif ya atau langkah penanganan, karena orang yang tersangkut perusahaan hukum ini kan mau nggak mau harus ditanganin Pak Efri ya. Namun dalam proses penanganan tersebut tentunya ada nilai-nilai edukasi ya, nilai-nilai dakwah agar ketika memang mereka setelah selesai menjalankan proses hukum ini bisa menjadi pribadi yang baik dan ke depan mungkin tidak lagi terulang ya, apa yang menimpa mereka. Itulah terutama konsep belajar begitu. Konsep belajar belajar dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya, karena pengalaman dalam konteks dunia hukum ini cukup mahal ya, Pak Efri ya. Sangat mahal. Dalam konteks dunia pidana ya nggak mungkin orang itu nggak di penjara sehari itu serasa hidup tuh udah hilang lah setengahnya kayak gitu kan ya. Dan memang intinya bahwa belajar itu tidak akan pernah selesai. Belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, termasuk kita memberikan edukasi mereka, belajar di pengalaman sendiri untuk tidak terulang di kemudian hari. Siap. Dengan demikian dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa untuk memprotek dirinya, sekaligus mencegah jangan sampai perbuatan itu terulang kembali. Ya, syukur-syukur dia bisa bahasanya menularkan, bisa untuk mengajak yang lain untuk juga tahu bahwa konteks seperti ini tidak bagus. Contohnya saya. Dan nggak perlu malu ya menjadi contoh langsung. Oh, tidak perlu. Yang malu itu yang paling parah itu karena orang malu tidak mau memperbaiki diri. Iya. Lebih baik orang itu manusia salah itu biasa. Manusia itu salah biasa. Tapi yang penting bagaimana kita belajar di kesalahan itu untuk bisa memperbaiki diri kita. Oke, siap. Tadi Bapak menyatakan bahwa layanan yang diberikan selain litigasi dan non litigasi ya, itu juga ada edukasi kepada masyarakat. Nah, dalam konteks penegakan hukum ini kan tidak hanya satu dimensi yakni pidana ya. Apakah LBH-mu juga menangani perkara yang bersifat perdata dan tata usaha negara, Pak Efri? Semua baik pidana, perdata. Bahkan saya berpikir begini, bahwa hukum itu tidak konteksnya itu tertulis undang-undang. Jadi konsep hukum itu adalah termasuk dalam hal ini adalah akumulasi dari etika, kemudian moral di situ tuh. Jadi kita memberikan bantuan kepada masyarakat itu tidak hanya bahwa ini hukum itu seperti ini, kemudian aturannya demikian. Pelan-pelan bagaimana kita menunjukkan bahwa orang itu kalau memberi contoh itu gampang, tapi kalau menjadi contoh itu susah. Jadi ketika mereka itu punya masalah hukum, kita arahkan bahwa ini persoalan hukum. Hukum ini hukum begini. Anda harus melewati ini, kemudian nanti solusinya bagaimana dan targetnya seperti apa. Nah itu tadi
itu memang perlu secara simultan dari beberapa. Kita kalau dari aspek punya masalah, kita harus tahu dulu secara psikologis yang dibutuhkan mereka itu apa. Jangan sampai kita memberikan bantuan hukum sebenarnya target dia berbeda dengan target kita. Iya. Karena kita tidak sebagai advokat yang dibayar sebagai profesional, tidak. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki, untuk memberikan edukasi bagi mereka sesuai dengan kebutuhannya, bukan keinginannya dia. Luar biasa ya. Ini konsep aja mudah-mudahan. Harus Pak, harus dijadikan prinsip eksistensi LBH kita. Amin gitu ya. Selanjutnya Pak, tadi Pak Efri menyatakan bahwa ya dimensi hukum tidak hanya pidana yang diberikan advokasi, perdata, tata usaha negara pun akan diberikan advokasi. Namun kira-kira ada nggak perkara yang dikecualikan yang akan ditangani oleh LBH-mu? Karena bisa jadi kan ya, ini kan lembaga persyarikatan ini sama seperti beberapa lembaga yang mungkin ada beberapa perkara yang dikecualikan gitu kan ya. Nah, kalau di LBH-mu-nya ada nggak? Atau seluruh perkara itu ditangani? Ini pada prinsipnya kita membuka lebar ya. Hanya ada dalam tataran tertentu saat ini kami lebih membatasi. Ada perkara-perkara yang khusus tertentu yang untuk saat ini kita mohon maaf belum bisa tangani, misalnya perkara korupsi. Perkara korupsi itu dikecualikan ya? Ya. Kemudian, tapi kalau sebagai pelapor mau boleh ya Pak? Kalau mendampingi terdakwa tersangka kan mungkin enggak. Saya gitu kalau kan, pelapor enggak ada mas. Bahkan kalau itu ada indikasi korupsi kita pun ya akan melaporkan gitu. Oke, tidak perlu prinsipal pun kita bisa langsung ya secara lembaga ya? Ya. Kemudian yang kedua narkoba misalnya seperti itu. Karena kita satu sisi kita edukasi soal hukum, satu sisi kita kayaknya akan kontradiktif nanti pandangan orang kan tidak akan selalu sama dengan pandangan kita. Iya. Ini kita bergerak untuk dakwah, satu sisi kita megang perkara narkoba. Ya walaupun secara hukum itu belum tentu terbukti kan begitu. Tetapi secara moral kita juga punya tuntutan, punya rambu-rambunya ya. Kalau bisa sementara jangan. Iya. Kemudian yang ketiga perkara susila. Kejahatan seksual ya. Nah, termasuk salah satu. Oke. Jadi cuma 3 ya. Kalau untuk terorisme sekarang ini kan lagi marak tuh kan ya. Ini kan pandangan soal terorisme itu kan sangat luas sekali. Apalagi ya, ini mengkonotasikan ke kelompok agama tertentu kan seperti Islam untuk gitu sementara kan. itu. Ya, tapi yang jelas itu tidak masuk dalam pikiran kita bahwa itu tetap aja itu adalah bisa jadi orang yang dikategorikan teroris belum tentu juga. Itu yang pertama. Dengan teroris kan soal stigma kan itu. Itu juga kalau itu masih debatable. Kita masih mampu untuk siap. Kecuali yang 3 tadi ya. Kecuali yang 3 tadi ya. Yang pertama itu korupsi teman-teman. Yang kedua itu kejahatan seksual atau asusila. Terus yang ketiga adalah tentang narkotika. Jadi 3 perkara tersebut dikecualikan. Namun tidak menutup kemungkinan kalau seandainya posisinya adalah sebagai korban kita akan dampingi. Terkecuali sebagai pelaku. Jangan ngajak jadi korban. Karena bukan apa-apa Pak ya. Karena biasanya kalau dalam konteks penegakan hukum pidana itu kan ada 2 sisi, ada pelaku dan korban. Pelaku mungkin dikecualikan, tetapi untuk korban itu pasti akan kita dampingi. Mungkin seperti ya Pak ya. Ya intinya ya siapapun korban itu kan berhak juga untuk mendapatkan pendampingan dan itu perlu sebenarnya. Selama ini perlindungan terhadap korban itu walaupun sudah ada aturannya, perlindungan termasuk saksi dan juga tidak hanya korban. Itu juga sangat minim dalam pelaksanaannya. Itu menjadi bagian dari perhatian kita. Mudah-mudahan melalui LBH AP ini nanti bagian-bagian divisi, nanti kita juga punya bagian litbang, nanti juga akan melakukan kajian-kajian sebenarnya untuk pembaruan hukum ke depan. Siap. Tadi Bapak menyatakan bahwa ya organisasi kita ini ya atau di LBH-mu ini objek sasarannya diutamakan adalah warga Muhammadiyah. Namun tidak menutup kemungkinan juga masyarakat publik yang mencari keadilan baik pidana perdata atau tata usaha negara pun bisa kita advokasi seperti itu. Ini kira-kira bayar atau gratis Pak kalau diadvokasi oleh LBH-mu? Jadi begini, kita pada dasarnya tidak memungut. Tidak meminta. Tidak memungut, tidak meminta teman-teman ya. Ya kalau nanti di dalam perjalanannya Pak ini sekedar itu ini kan memberikan kan itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Ya, sebenarnya. Ini kalau pandangan saya. Tapi yang jelas ya kalau untuk sekedar beli es gitu masa salah. Takutnya nanti malah pikirannya, dikasih duit sedikit nggak mau. Coba kalau kasih duit gede. Oke, malah pikiran seperti itu. Ya kita wajar-wajar aja lah. Ya. Iya. Jadi pada prinsipnya teman-teman gratis ya, tidak dipungut biaya. Namun apabila pencari keadilan ada menyumbang, masa ia pelit untuk badan sendiri gitu kan? Itu pun kita tidak
menutup diri, monggo Oh, iya. saja. Gitu ya Pak ya? Bahkan termasuk orang yang, ini mohon maaf nih bagi semuanya, pemirsa sekalian juga, kalau barangkali ada simpatisan mau menyumbang kalau kita ini punya kiprah seperti ini, ya kita terima dengan senang hati ya. Karena bahwa dasarnya kalau orang bersedekah apalagi, walaupun kita tidak minta disedekahi. Iya. Tapi kalau mau menyumbang ini kegiatan sosial ya, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan kita banyak support juga. Karena selama ini Mas Batiar, Iya. jujur saja, termasuk sofa ini kan beliau yang kita berangkat dari nol, from zero. Berangkat Dari nol, dari modal ruangan ya Pak ya, ruangan kosong kita. ini kan masih punya PWM. Mas. Ini, kemudian termasuk ini Benar. apa spanduk ini juga Mas Oka, Mas Baktiar ini pengurus dan sekaligus donatur di sini. Donatur. Sebenarnya modal utama kita itu cuma satu, Mas. Spirit. Spirit. Makanya bangsa kita itu modalnya cuma satu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Jiwanya dulu, kita punya spirit dulu. Ya kalau lembaga itu nggak punya spirit, ya nggak usah jadi lembaga. Gitu. Iya. Jadi memang perkumpulan orang yang berada di LBH-mu ini adalah mantan-mantan aktivis, dosen-dosen kritis yang punya idealis, berkumpul dalam satu wadah, dalam Persyarikatan Muhammadiyah, ya jadilah LBH-mu. Dan termasuk salah satu cirinya adalah orang-orang yang masih mau dikasih pekerjaan. Bukan dikasih duit, kasih pekerjaan. Jadi dengan kata kutip orang yang kurang kerjaan dulu di sini. Padahal masing-masing pengurus juga di sini kan punya kantor pribadi ya, Febri ya. Semua punya kantor pribadi. Ada Arfan dan partner ya, Hari and partner ya. Ini kalau orang nggak punya kerja, kalau kurang kerjaan kan nggak ada lagi orang di sini. Jadi simbolnya harusnya ditulis satu, motonya bagi orang yang kurang kerjaan di sini. Padahal banyak kerjaan sebenarnya. Menarik sekali Pak Direktur, menarik sekali. Sobatmu ya tadi sudah disampaikan beberapa maksud dan tujuan LBH kita ini didirikan ya. Sasarannya pun juga apakah gratis atau tidak, lalu isinya juga siapa saja tadi di awal sudah disampaikan oleh direktur kita. Selanjutnya mungkin Pak Direktur sebelum kegiatan kita tutup pada hari ini ya, Bapak tadi belum menginformasikan di lembaga LBH MUH Banten ini ya ada berapa bidang divisi yang akan mensupport kegiatan advokasi kita kepada masyarakat. Mungkin bisa disampaikan Pak dari struktur organisasi Pak. Saya harus baca strukturnya, kadang lupa karena udah tua. Baru setengah abad Pak Efri. Jadi yang pertama saya selaku direktur sekarang ketua ya. Wakil ketua satunya Mas Iron, kebetulan hari ini nggak ada. Kalau ada nanti bisa di shoot. Mas Arfan, kemudian sekretarisnya Mas Oka, Mas Oka, kemudian bendaranya Mbak Mulya Dewi, ketua litigasinya beliau sendiri. Saya sendiri teman-teman, bagian litigasi saya. Jadi ada beberapa anggota, yaitu termasuk Mas Heri Yanda, Mas Deni Ismail hari ini nggak hadir ya. Ya, lagi rapat dengan Bu Tatu Golkar dia, bukan pengurus Golkar Banten beliau. Luar biasa, benar kan? Nah, teman-teman tuh orang yang kurang kerjaan aja di sini. Orang-orang sibuk. Kemudian Mas Fadila, ya. Kemudian Mas Ahmad Nurman hari ini enggak, karena dia juga punya bisnis. Punya bisnis. Usaha. Kuliner ya. Kuliner ya. Ini ada bidang pendidikan dan kerjasama, yaitu Mas Arif, enggak hadir, Mas Tony Yuda. Kebetulan juga ada kesibukan tadi. Kemudian bidang riset dan advokasi Pak Dr. Azmi ada lagi keluar ya. Ya. Kemudian Pak Yuton dan sekaligus Pak Spelardo. Jadi beberapa nama-nama yang ini berbidangi bagian masing-masing. Ya kami berharap bahwa ya tentu banyak masukan juga kepingin kami ini, karena kami ini baru berdiri baru hampir 1,5 tahun lah. Ya. Ini baru nih 1,5 tahun. Iya. Jadi tapi lucu kemarin tuh SK baru 2 minggu jadi langsung ada perkara. Langsung ada perkara. Geng motor. Geng motor, oh iya, kenakalan remaja geng motor ya Pak. Jadi memang itu kenapa perkara ini ketiga itu. Kemudian setelah itu baru kemarin ada lagi perkara PHI hubungan industrial ya Mas ya. Yang lagi ditangani sekarang ya Pak ya. Ya, dan mereka free semua. Free semua mereka. Dan ternyata walaupun free mereka ada ucapan terima kasih. Kita dibayar pakai bakso ya Pak ya. Pakai bakso. Bakso. Jadi bapaknya bikin bakso, kemudian dikirimkan ke kita. Ini sebagai rasa terima kasih. Dan kami mengapresiasi itu lebih dari bayaran yang dinilai dengan uang. Karena kalau yang memberikan uang itu orang yang kaya itu bagi mereka nggak ada artinya. Wajar lah orang kaya ngasih uang. Ini orang nggak punya,
beli-belian bikin Bikin bakso untuk kita. bakso. Jadi itulah respon, itu masuk salah satu respon dari masyarakat. Artinya ini walaupun 1,5 tahun, kemarin itu belum 1,5 tahun saja, baru dua minggu setelah SK itu ada. Ya, kita mencoba untuk memberikan bantuan dan alhamdulillah sampai selesai. Siap. Terakhir Pak Direktur ya, kalau masyarakat atau sobatmu ingin mendapatkan layanan bantuan hukum dari LBH-mu ini bisa mengkomunikasikan kemana dan alamat kantornya di mana? Nanti kita share, nanti ada di Jalan Ki Ajurum nomor 2 Cipocok Jaya. Nanti bisa melalui handphone di 0822 999 24 224. Ya. Dan kantor kita Di sini. nyatu dengan gedung PWM Nah, ya. ini kantor ini menyatu dengan kantor gedung PWM. Kita di sini. Ya maklumlah nanti kalau kondisinya seperti ini ya. Yang penting kan spiritnya. Spiritnya. Baik, terima kasih Pak Direktur Terima kasih. atas informasi penting yang disampaikan oleh Bapak. Insya Allah ini sangat berguna dan bermanfaat bagi sobatmu. Baik, sobatmu yang bahagia, gimana, masih semangat? Harus semangat. Di 22 hari Ramadan ini, insya Allah kita akan berburu Lailatul Qadar ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada hari, saya ucapkan terima kasih. Ya, ini bukan penonton bayaran, ini asli nih teman-teman ya. Adalah pengurus yang menyemarakan kita pada malam hari ini. Tentunya sobatmu, selain kita melakukan podcast pertama ya seputar profil lembaga LBH-mu, di podcast selanjutnya insya Allah kita sudah banyak sekali SDM yang ada di LBH-mu dari unsur praktisi dan juga akademisi yang tentunya sangat memumpuni gitu kan ya. Apalagi di sini banyak calon-calon profesor yang tergabung dari beberapa kampus, paling banyak dari kampus Untirna teman-teman ya, yang tergabung di LBH-mu ini. Insya Allah ntar ke depan kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat seputar melek hukum dalam objek peristiwa hukum sehari-hari yang mungkin sobatmu lihat di televisi, lihat di tetangga, atau mungkin sobatmu sendiri yang mengalaminya langsung. Bagaimana tata cara penanganannya dan juga solusinya ntar akan kita bahas secara spesifik. Dan apabila sobatmu mungkin ada pertanyaan seputar hukum apapun, ya kebetulan kita juga sudah ada Instagram di LBH-mu Banten, dan kita juga ada YouTube ya di LBH AP Muhammadiyah Wilayah Banten. Mungkin teman-teman LBH-mu bisa DM ke Instagram kita dan bisa juga bertanya dalam peristiwa hukum apapun. Insya Allah akan dijawab dengan baik, karena di sini kita terkumpul beberapa akademisi dan juga praktisi yang sudah memumpuni. Itu saja, saya ucapkan terima kasih Pak Efri atas kehadirannya. Sehat terus ya Pak ya. Amin. Dan saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Nun wal kalami wa mayasun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras.